TV Hijrah Tarusan, media berita dan dakwah, Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat menyaksikan tayangan terbaik dari kami, seputar berita dan dakwah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Kita senantiasa mempersembahkan rasa syukur kita. Alhamdulillah, kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari waktu ke waktu kita masih diberinya sehat jasmani dan sehat rohani. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada masing-masing kita patut rasanya kita syukuri dengan meningkatkan ibadah kita, ibadah harian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat beserta salam senantiasa kita doakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya Allah berkenan menyampaikan doa kita kepada kekasihnya, Nabi dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang amat sedikit ini, marilah kembali kita mencoba merenungkan sebuah pesan Allah yang kita kutip dalam surat Al-Baqarah ayat 199 dan surat Al-Isra ayat 90 yang artinya sebagai berikut. Kemudian tertumpah ruahlah kamu sebagaimana manusia yang lain tertumpah ruah juga ke sana. Dan perbanyaklah beliau memohon ampun kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar, dan jadikanlah Engkau sebagai kekuatan yang menolong di dalam mengarungi kehidupan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sekarang kita tengah berada di penghujung bulan Zulqa'dah dan akan menghadapi bulan Zulhijjah. Di bulan-bulan inilah dalam keadaan normal para tamu-tamu Allah, para calon jamaah haji mulai merencanakan berangkat ke tanah suci, dan proses keberangkatannya juga di bulan ini. Sedangkan memasuki bulan Zulhijjah adalah pelaksanaan dari ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Namun di tengah-tengah maraknya pandemi virus corona 19, maka cita-cita itu, keinginan umat Islam terbesar di Indonesia itu adalah tidak terlaksana sama sekali. Terlaksana ibadah haji itu, maka tidaklah mustahil atau tidak tertutup kemungkinan kita mengambil beberapa hikmah dan pelajaran yang kita jadikan sebagai mauizah di dalam menghadapi kehidupan kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Sebagai seorang muslim, tentu mendambakan, mencita-citakan supaya bisa melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Maka di tengah-tengah pelaksanaan ibadah haji itu ada beberapa hal yang perlu kita kutip sebagai materi khutbah kita hari ini. Pertama, setiap jamaah haji yang berangkat ke tanah suci, baik dia melaksanakan haji
artinya melaksanakan umrah dan haji secara terpisah. Haji qiran, melaksanakan haji bersamaan dengan pelaksanaan umrah, dan haji tamattu, melaksanakan umrah terlebih dahulu baru kita melaksanakan haji. Ketiga-tiga pelaksanaan ibadah haji ini, tidak satupun di antara jamaah haji itu yang rindu, yang ingin melihat, memandang Ka'bah Baitullah secara langsung. Melihat Ka'bah di gambar-gambar akan sangat berbeda melihat Ka'bah secara utuh di tengah Masjidil Haram. Oleh karena itulah, ketika jamaah haji dalam jarak yang 20 meter dihadapkan wajahnya ke depan Ka'bah, dihadapkan wajahnya ke kiblat, lalu berucap, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa qarramahu mahabbatan wa mahabbatan wa takriman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepada Ka'bah ini kemuliaan, kewibawaan, dan tambahkan pula kepada orang-orang yang berhaji dan berumrah berupa kemuliaan dan kewibawaan. Inilah ucapan doa yang dibaca oleh setiap jamaah haji yang memandang pada Ka'bah. Yang kedua, Ka'bah yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram secara vertikal, dia sebentangan dengan Baitul Ma'mur yang ada di Arsy. Ka'bah tempat tawafnya umat Islam sedunia, sedangkan Baitul Ma'mur tempat tawafnya para malaikat-malaikat Allah yang sejak dia membantah ucapan Allah bahwa untuk apa lagi Anda kau ciptakan, padahal kami sudah rajin bertasbih memuji nama-Nya. Tetapi Allah menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu, kata Allah, dari kalian semua. Maka iblis, maka malaikat merasa bersalah di depan Allah. Maka sampai hari ini Baitul Ma'mur itu adalah tempat tawafnya para malaikat-malaikat Allah. Sedangkan Baitullah yang ada di Mekah sekarang ini, 2 tahun sudah tidak dikunjungi lagi. Kaum muslimin rahimahullah. Yang kedua, ketika jamaah haji melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, maka setiap jemaah melintas di belakang makam Ibrahim, lalu dia berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Tuhan, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Artinya, ketika kita semua yang masih berada di alam dunia ini akan memasuki sebuah tempat, akan mengakhiri ketinggalan kita di alam dunia ini dan memasuki sebuah tempat yang disebut adalah alam barzakh atau alam kubur. Nah, ketika Tuhan memindahkan kita dari alam dunia ke alam kubur, maka kita bermohon waktu itu, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Kita berada di alam kubur kurun waktu yang lama, sangatlah tidak sebanding dengan lama kita di dunia. Bayangkan sejak Nabi Adam sampai hari ini mereka masih berada di alam barzakh. Nah, oleh karena itu dia bermohon kepada Allah, masukkan ke tempat masuk yang benar. Artinya berada di alam kubur itu bagaikan berada di dalam surganya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa agar dia terjauh min fitnatil qabri, dari huru-hara alam kubur, dari cobaan-cobaan alam kubur.
Kaum muslimin rahimakumullah, wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan kami ke tempat keluar yang benar. Artinya, yakinlah suatu saat kita akan dikeluarkan Allah dari alam barzah itu, dari alam kubur itu, ke alam yang lain yang disebut dengan alam mahsyar. Nah, ketika kita berada di alam mahsyar inilah, maka dia memohon kepada Allah, ada sultanan nasiran, ada semacam kekuatan. Kekuatan itu bukan kekuatan tenaga, kekuatan ilmu, kekuatan teknologi, tidak, tetapi kekuatan Allah, sultanan nasiran, kekuatan yang menolong dan membantu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kekuatan Allah itulah yang kita mohon hari ini, agar kita terjauh dari huru-hara penyakit corona ini. Allahumma inna haza corona makhluk min khuluqika, bahwa corona yang sangat merebak hari ini di daerah kita, alhamdulillah masih berkurang, adalah merupakan makhluk dan makhluk. Fatusibu bihi mimman tasha, maka dia akan menimpa orang yang Allah kehendaki. Wa tasrifuhu mimman tasha, dan sebaliknya corona itu akan menimpa juga orang yang Allah kehendaki. Maka kita bermohon, asrif anna, jauhkanlah dari kami, wa an ahlina, dari keluarga-keluarga kami, wa an akhawanina, dari saudara-saudara kami, wa an auladina, dari anak-anak kami, wa an zurriyatina, dari anak-anak cucu kami, wa an biladina, dan dari negeri kami. Fahfazna innaka khairal hafizah, maka lindungilah kami, peliharalah kami, sesungguhnya engkaulah kekuatan yang melindungi kita semua. Nah, inilah yang bisa mampu kita sampaikan kehadiran Allah di tengah-tengah berjangkitnya corona seperti ini. Kaum muslimin jamaah Jumat siang berbahagia, ketika jamaah haji berada di antara bukit Safa dan Marwah, maka dia berdoa lagi, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa inna Allah syakirun alim. Artinya, sesungguhnya bukit Safa dan Marwah yang itu dijadikan sebagai tempat ibadah jamaah haji, dia berlari-lari kecil, lalu ini merupakan cerminan syiar dari agama kita. Nah, kalau syiar agama itu sudah hilang, termasuklah salat berjamaah syiar agama kita, bukit Safa Marwah syiar agama, berkorban syiar agama. Nah, kalau syiar itu sudah mulai dihabiskan, maka orang akan jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kalau jamaah haji sedang berada di padang Arafah, inilah yang difirmankan Allah, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas." Kemudian kalian tertumpah ruah di padang Arafah. Tertumpah ruah pula orang-orang dari bangsa lain di seluruh penjuru dunia berada di satu tempat yang sama pada saat jam yang sama, dan itu tidak boleh ditukar jam pelaksanaannya, tidak boleh tukar harinya. Kalau ditukar berarti tidak sah haji. Maka oleh karena itu Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah, inti haji itu adalah di Arafah. Apa artinya? Arafah merupakan miniaturnya padang mahsyar. Kalau di padang mahsyar orang tidak ada bantuan pertolongan, tidak ada tenda yang melindungi, tetapi di padang Arafah masih ada tenda darurat, termasuk di Mina juga dibuatkan tenda permanen yang tahan api. Tapi di padang mahsyar la zulla illa zilluh, tidak ada tenda yang menaungi orang kecuali naungan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, walaupun jamaah haji tidak berangkat
sudah 2 tahun terakhir ini, maka pelajaran yang dapat kita petik dalam pelaksanaan ibadah haji inilah sebagai materi khutbah kita hari ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati dzikril hakim innahu